Haleluya, puji Tuhan. Bertemu lagi bersama saya. Nah, kali ini saya akan membahas tentang mengapa penting memahami pengilhaman. Nah, dalam slide berikutnya ada beberapa pandangan yang keliru tentang pengilhaman ini sendiri. Ada dua pandangan yang saya ambil. Yang pertama di sini pandangan liberal atau neoliberal. Kaum liberal ini memberikan pandangan yang kuat pada penyataan umum bahwa kaum ini menganggap penyataan umum ini sudah cukup untuk manusia mengenal Allah, dan Alkitab bagi mereka hanyalah merupakan catatan-catatan atau sebagian dari tulisan-tulisan. Nah, kemudian yang pandangan berikutnya terdapat pandangan neo-ortodoks. Kaum neo-ortodoks ini percaya bahwa Alkitab yang memperkasai penyataan, namun kaum ini tidak mempercayai otoritas Alkitab sebagai firman Allah. Nah, kemudian apa itu pengilhaman? Nah, kita melihat di sini pengilhaman bicara tentang penulisan Alkitab. Apa yang ditulis oleh para penulis Alkitab merupakan tulisan yang diilhamkan langsung oleh Allah. Dalam 2 Timotius 3 ayat 16 berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kebenaran, kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, ada beberapa pendapat para ahli yang menyatakan bahwa pengilhaman itu dari Allah. Yang pertama di sini pendapat menurut Benjamin Warfield, di mana dia menyatakan pengilhaman adalah suatu pengaruh supranatural oleh Roh Allah terhadap penulis kitab suci dengan maksud agar tulisan mereka merupakan hal yang dapat dipercayai yang diberikan oleh Allah sendiri. Kemudian pendapat menurut Edward Joseph Young, di mana dia memberi pendapat bahwa pengilhaman adalah bimbingan Roh Kudus Allah terhadap penulis kitab suci, sehingga kitab suci memiliki otoritas atau kelayakan ilahi dan dengan demikian bebas dari salah. Nah, kemudian pendapat para ahli yang terakhir di sini menurut Henry Christiansen, di mana dia berpendapat bahwa Roh Kudus menuntun dan mengawasi para penulis Alkitab sedemikian rupa dengan memakai keunikan pribadi penulis untuk menulis semua yang Allah inginkan tanpa tambahan ataupun kesalahan. Nah, kalau kita melihat dari hal-hal yang sudah disampaikan, definisi-definisi tentang pengilhaman dari pendapat para ahli ini, kita dapat mengetahui hal penting yang dalam pengilhaman ini dari hal-hal yang sudah didefinisikan tadi, yaitu yang pertama di sini ada unsur ilahi, yang kemudian ada unsur manusia, yang ketiga adalah pemilihan kata, kemudian tanpa salah, dan yang terakhir adalah naskah asli. Nah, ada beberapa pandangan yang keliru tentang pengilhaman di sini. Ada 5 pandangan yang keliru tentang pengilhaman sendiri. Yang pertama di sini pengilhaman alamiah atau natural inspiration. Pandangan ini menyatakan bahwa tidak ada campur tangan supranatural terhadap pengilhaman Alkitab. Kemudian penerangan rohani dalam spiritual illumination, yang berarti di sini pandangan ini menyatakan bahwa mungkin saja ada orang Kristen yang memiliki pandangan rohani lebih cermat dari orang Kristen lainnya. Kemudian pengilhaman dinamis atau dynamic inspiration, yang berarti pandangan ini menyatakan bahwa bagian-bagian kitab suci yang berkaitan dengan masalah iman dan prakteknya yang diilhami. Nah, kemudian pengilhaman konsep atau conceptual inspiration. Nah, dalam conceptual inspiration ini, pandangan ini menyatakan bahwa hanya konsep atau gagasan penulislah yang diilhami, bukan kata-katanya. Nah, kemudian dikte ilahi atau divine dictation. Pandangan ini menyatakan bahwa Allah mendiktekan kata-kata dalam kitab suci dan kemudian orang-orang menulisnya secara pasif. Nah, kita masuk dalam slide berikutnya. Di sini ada pandangan Alkitab tentang pengilhaman. Ada beberapa ayat-ayat pendukung yang mendukung bahwa Alkitab ini merupakan pengilhaman langsung dari Allah. Yang pertama kita melihat dalam 2 Timotius 3 ayat 16. 2 Timotius 3 ayat 16 ini bertulisan tentang segala tulisan itu diilhamkan langsung oleh Allah. Kemudian dalam 2 Petrus 1 ayat 21 di sini tentang nubuatan yang dihasilkan oleh dorongan Roh Kudus. Dan berikutnya dalam 1 Korintus 2 ayat 13 berkata di sini, perkataan para rasul bukan hikmat manusia tetapi oleh Roh Kudus. Dan yang selanjutnya di sini terdapat Lukas 24 ayat 44.
Lukas 24 ayat 44 ini berkata tentang semua yang tertulis harus digenapi. Kemudian dalam Yohanes 10 ayat 35 berkata di sini, kitab suci tidak dapat dibatalkan, atau yang benar kitab suci adalah pengilhaman langsung dari Allah, sehingga kitab suci ini tidak dapat dibatalkan oleh manusia. Nah, yang terakhir di sini terdapat ayat pendukung dalam Matius 4 ayat 4 sampai 7, dan kita melihat mengutip dalam Ulangan 8 ayat 3, Ulangan 6 ayat 13 dan 16, di mana Yesus mengutip ayat-ayat ini tersebut. Jadi kita mengetahui bersama bahwa pengilhaman ini langsung dari Allah. Itulah yang dapat saya sampaikan di materi dalam video kali ini. Nah, kita mengetahui bersama memang Alkitab sendiri merupakan pengilhaman langsung oleh Allah. Sekian dari saya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.